Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial seluruh Indonesia. Pagi hari ini Kang Kaji mau bikin konten tentang masalah pembagian pupuk bersubsidi dengan kartu tani yang tidak kondusif atau boleh dikatakan amburadul. Untuk kali ini saya akan coba beritahukan kepada kelompok tani dan juga Gapoktan, juga PPL yang tugas di wilayah Bualor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, perihal pembagian pupuk bersubsidi, ya, pupuk urea dan juga pupuk Ponska label bersubsidi. Dengan adanya kartu tani, bukan semakin rapi, bijak, malah semakin amburadul. Jare wong Cirebon mah ruwet ngampret. Dan sekarang ini lagi ada satu penjual-penjual yang ilegal yang dikirim kepada petani sebagai penjualnya atau sebagai wadahnya, itu tidak berstandar harga pupuk bersubsidi. Harga pupuk bersubsidi sekarang ini setelah dibikin kartu tani oleh pemerintah kita, saya amati, ya, saya sebagai media Kecamatan Kaliwedi itu banyak sekali pupuk-pupuk bersubsidi yang dijual bebas di masyarakat dengan harga yang sangat tinggi, sangat tidak bersahabat. Tidak semestinya harga pupuk bersubsidi sampai di angka 400.000 per kintal, baik Ponska maupun urea. Kepada yang terhormat Bapak Presiden selaku Bapak kita, ya, sebagai Bapak Presiden kita, tolong secepatnya dirapikan, ditertibkan dengan adanya penjual-penjual pupuk bersubsidi yang menekan harga sampai 400.000, ya, dari kisaran harga ada yang jual 370.000, ada yang menjual 380.000, bahkan ada yang berani menjual sampai 400.000. Sedangkan di situ yang dijual itu pupuk bersubsidi, contohnya urea dan juga Ponska. Jadi sebagai saya, ya, merasa dirugikan sekali, tidak sebanding dengan harga padi yang sekarang ini di kisaran 620.000 per kintal. Kalau untuk masa panen raya cuma harganya di angka 400.000, 370-an, ya 400.000 lah, nggak nyampe 500.
Sedangkan sekarang ini untuk pupuk yang dibenderakan sebagai pupuk bersubsidi, baik itu urea maupun Ponska, itu yang dijual di kios pertanian yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, ya. Contohnya yang menjadi agen pupuk bersubsidi ataupun menjadi yang mempunyai DO, itu pembagiannya ini enggak akurat. Bahkan sampai ada yang kecewa karena tadinya itu terdata, sekarang tidak terdata untuk tahun 2021 2022. Dan saya sebagai penggarap tanah atau sebagai petani asli, malah jatah yang tadinya itu dapat 1 ton sekarang dikurangi menjadi setengah ton atau 5 kuintal untuk urea dan Ponska. Ponska 2 kintal setengah dan urea 2 kintal setengah, jadi 5 kintal. Padahal pada waktu tahun 2021 itu saya mendapat pupuk bersubsidi urea dapat 5 kintal dan Ponska mendapat 5 kintal. Jadi total jumlahnya antara urea dan juga Ponska mendapat 1 ton. Sekarang saya garapan sawahnya itu tambah, ya, sekitar 6 hektar. Sekarang cuma dapat 5 kintal. Dan yang baru dapat itu cuma pupuk urea, Ponskanya belum. Sebagai pihak terkait yang ada di Gualor, ya, yang menyangkut mengenai pupuk bersubsidi, seperti Bapak PL, ya, perwakilan Gualor, dan juga Bapak Gapoktan yang mengelola pupuk di wilayah Gualor, dan juga kelompok tani yang ada di Gualor. Coba tinjau setiap penggarap tanah ini, garapannya itu berapa hektar, diagendakan di pembukuan. Jadi gini, bahasa Cirebone, sing garap tanah iku kuduk dibuktiaken, dicek langsung antara petani sing garap sawah lan petani sing orang garap sawah. Contohnya petani sing orang garap sawah iki, contoh ya kuli harian, ya, sebagai pekerja saja, sebagai petani, ya, sebagai petani pekerja di ladang majikannya. Ini menurut saya nggak usah dikasih pupuk bersubsidi karena dia itu tidak mempunyai garapan sawah gitu loh. Jadi ora dua garapan sawah dikasih subsidi malah 5 kuintal untuk pupuk urea dan untuk 5 kintalnya untuk pupuk Ponska atau NPK Ponska. Ini kan tidak etis, tidak adil. Kenapa orang yang nggak punya garapan sawah dikasih pupuk sejumlah 1 ton? Ini kan adanya kartu tani, adanya RDKK, ini nggak masuk untuk target petani kita. Malah yang punya garapan sawah tidak kebagian pupuk.
Terus dengan adanya kartu tani bukan semakin kondusif, malah semakin amburadul, acak-acakan. Ya, acak-acakan. Sing duduk petani malah oli garam, malah oli pupuk. Sing dari petani penggarap sawah malah ora kebagian pupuk. Contoh istri saya yang terdaftar di tahun 2021 terdaftar mendapatkan pupuk bersubsidi Posca dan Orea 5 kintal. Sekarang namanya itu dihapus, nggak ada lagi di RDKK, dan dia sudah mempunyai kartu tani. Setelah dicek di agen resmi atau yang mempunyai DO, agen resmi pupuk bersubsidi itu katanya nggak ada, nggak bisa dicek. Ini sebagai petani maunya gimana gitu ya? Dengan adanya pupuk semakin melambung tinggi, harganya mahal, baik pupuk, baik obat-obatan pertanian, baik obat rumput, obat suket. Ini saya sebagai petani merasa apa ya, tidak standar antara harga pupuk dan juga harga padi, harga obat-obatan ini nggak standar. Ini kami mohon ya sebagai petinggi negara kita yang terhormat, yang mulia, Bapak Presiden Jokowi, tolong dirapikan kembali agenda pupuk yang dijual bebas di masyarakat. Jadi saya sebagai penggarap tanah itu merasa kekurangan pupuk. Saya mempunyai garapan tanah 6 hektar, cuma dapat pupuk 5 kintal. Apakah itu cukup? Ya nggak cukup lah. Sedangkan yang tidak mempunyai garapan sawah mendapatkan 1 ton. Jadi sebagai agen, sebagai yang mempunyai DO resmi, ada surat-suratnya itu meninjau. Jadi petani yang garapan sawahnya itu berapa ya, berapa hektar, berapa bau, silakan dicek sama Gapoktan, sama agen pupuknya. Jadi jangan enak-enak menjual pupuk bersubsidi tapi tidak bertanggung jawab untuk mengecek garapan sawah para petani. Contoh, Bapak Carma, ini ada namanya Bapak Carma. Menurut saya itu enggak punya garapan sawah lah, mendapatkan 1 ton. Dan saya akan coba buktikan, nanti saya akan coba dibikin konten lagi, saya akan coba bikin videonya, saya akan shooting ya, seorang Bapak Carma mendapatkan pupuk 1 ton. Dan beliau juga ini tidak mempunyai garapan sawah lah, punya garapan sawah, sawah kuburan ya, paling jumlahnya paling 1/4 batang nggak ada. Tapi beliau itu mendapatkan 1 ton pupuk bersubsidi, di antaranya Orea dan juga Posca NPK. Jadi ini kan enggak tertib, enggak etis. Yang jadi petani mempunyai garapan sawahnya itu luas, malah enggak mendapatkan pupuk. Mendapatkan pupuk juga cuma 1/4%-nya. Jadi gimana ini solusinya Bapak Presiden ya, sebagai penggagas kartu tani? Dan kepada Bapak Presiden yang terhormat, saya mewakili
petani yang ada di Desa Gualor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, itu merasakan kekurangan pupuk. Kayaknya yang dikeluarkan untuk petani ini cuma separohnya Bapak Jokowi setelah adanya kartu tani. Jadi bukan malah kondusif, malah amburadul. Sekarang banyak penjual pupuk-pupuk bersubsidi yang ilegal, maksudnya dijualnya itu di rumah-rumah. Coba bayangkan, PPL ini tugas kamu harus meneliti pupuk yang dijual di masyarakat atau di petani. Ini pupuk dari mana? Pupuk bersubsidi dijual sampai 400.000, 370, 380, dan saya sudah membelinya. Punya fakta, punya bukti. Kalau untuk ditegakkan hukum yang ada di Indonesia atau di negara kita ini, ya harus ditegakkan lah. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjual pupuk bersubsidi tanpa surat izin, ilegal, kok malah berkembang biak. Sedangkan yang mempunyai garapan tanah, yang mempunyai kartu tani tidak mendapatkan pupuk. Ini sebagai petugas PPL atau petugas Gapoktan yang ada di Desa Gualor, ini kerjanya apa? Setiap ada pembagian pupuk nggak pada hadir, baik Gapoktan maupun PL yang mewakili di Desa Gualor ini. Jadi kami mohon kepada yang terhormat, pimpinan kita, presiden kita yang tercinta, tolonglah disurvei kembali, tolonglah ditertibkan kembali adanya kartu tani, malah menjadi amburadul. Sekarang aja udah ada berita-berita penjarahan pupuk ya, dijegal di tengah jalan. Karena apa? Karena petani yang mempunyai garapan sawah itu tidak mendapatkan pupuk dengan adanya kartu tani, dan semakin melambungkan harga pupuk. Jadi yang tadinya pupuk urea itu dijual per kintalnya itu 180.000, sekarang menjadi 235.000. Jadi sebagai petani ini merasa dirugikan Pak Jokowi. Iya, silakan sampean tertibkan kembali kartu taninya, aktifkan kembali kartu taninya. Yang mempunyai garapan sawah, yang tidak mempunyai garapan sawah itu ya kalau bisa nggak usah dikasih pupuk. Buat apa? Orang yang mempunyai garapan sawah malah nggak kebagian pupuk. Itu aja sebagai satu informasi ya. Saya sebagai media informasi Infokom Kecamatan Kaliwedi, Radio Abadi FM atau Rahayu FM ini menginformasikan kepada pemerintah kita, kepada para PL kita, Gapoktan kita yang mengelola pupuk bersubsidi, baik itu yang mempunyai DO, yang kios mempunyai DO pupuk bersubsidi, itu sebaiknya ditinjau langsung ya sama PL, sama Gapoktan, sama kelompok tani, sama penjual pupuknya yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu harus tahu mana yang harus dikasih pupuk dan mana yang tidak dikasih pupuk. Orang yang tidak mempunyai garapan sawah malah dikasih pupuk 1 ton. Dan saya sudah tahu RDKK-nya ada atas nama Bapak Carma.
Jadi sekali lagi kepada pihak terkait khususnya PPL, Gapoktan, kelompok tani yang ada di Desa Gualor, segera ditertibkan, segera didata ulang mana yang mempunyai garapan sawah dan mana yang tidak mempunyai garapan sawah. Itu aja dari kami sebagai perwakilan media Infokom Kecamatan Kaliwedi, Radio Abadi FM. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.